Mungkin Aing rada autis aja kali. Jadi musik ini kalau Aing dites autis juga Aing juga ada autis deh. Kayaknya Aing sama mana emang rada autis nih. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Kami dari kelompok. Pada hari ini kami akan melaksanakan wawancara kepada Ketua KPPS dan anggota PPS. sampai berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Kristanto, Ketua KPPS 07 Kelurahan Girisoko, Kabupaten Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, yang beralamat di Dusun Sangor 2. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih Pak. Kristanto. Jadi yang saya sakit SMK 1 jadi tugas di pentingnya demokrasi. Karena kalau Satrio terus jadi Mas Dirga, terus Mbak Tari, Mbak Indonesia, terus jadi Mbak Ader. Sudah kenal ya? Terus saya kamera Mas Dimas. Mas Dimas. Terus ini saya izin Pak Aceh tanya pertanyaan tentang KPPS. Yang pertama adalah apakah peran KPPS dalam berjalannya demokrasi di Indonesia? Peran KPPS di dalam berjalannya demokrasi di Indonesia sebenarnya sangat vital dan penting karena sebagai ujung tombak terdepan dari segala proses dan tahapan pemilu yang kemarin sudah dilaksanakan, dan KPPS sebagai eksekutornya di lapangan langsung yang akan menentukan nantinya tahapan selanjutnya di tingkat PPS, PPK dan seterusnya. Jadi menurut saya ya memang KPPS sangat-sangat berperan karena sebagai garda terdepan untuk menampung aspirasi masyarakat di dalam konteks di pemilu ini. Demikian. Ya. PPK sendiri itu apa ya? PPK itu penyelenggara tingkat kecamatan atau kabupaten baru sekarang. Kalau di usul di TPS dan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara tingkat kelurahan atau desa itu PPS. Kalau di tingkat kecamatan itu PPK. Nanti di tingkat kabupaten itu KPUD. Seterusnya sampai KPU pusat. Dan yang pertanyaan yang kedua yaitu mengapa perlu KPPS untuk dibentuk dalam menyelenggarakan pemungutan suara? Kenapa perlu dibentuk KPPS? Ya mungkin ada, kan pasti ada korelasi atau dengan pertanyaan yang pertama tadi. Karena KPPS kelompok penyelenggara yang nantinya harus mengeksekusi agar masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya melalui pencoblosan yang dilaksanakan. Dan di sini KPPS yang menjadi wadah untuk menampung
mengordinir, mengarahkan, dan biar nanti berjalannya pemungutan suara bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada, ataupun ketentuan yang telah ditentukan. Jadi itu sih kenapa harus dibentuk KPPS. Tidak beda dengan kenapa di desa juga harus ada PPS, kenapa di kecamatan juga harus ada PPK, karena itu bagian dari penanggung jawab di masing-masing tingkat. Berarti kalau di dalam KPPS itu anggotanya itu nggak boleh berpihak sama, misalnya ada 3 calon ya, Iya. kita berarti nggak boleh menunjukkan kalau kita berpihak ke siapa, tapi kita harus adil merata. Betul. Anggota KPPS wajib netral, tidak berpihak pada partai ataupun paslon tertentu. Seandainya di dalam perebutan KPPS itu tadinya mungkin calon KPPS itu simpatisan partai atau apa, itu harus mengurus bahwasanya dia rela untuk meninggalkan itu semua selama dia akan menjadi KPPS. Jadi memang harus ada aturan yang ditaati. Tidak boleh seandainya ada paslon-paslon yang menyelenggarakan kegiatan di dusun di sini, KPPS tidak boleh ikut berpartisipasi, harus netral. Ya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, kapan waktu pemungutan suara dimulai dan berakhir? Ya. Berdasarkan PKPU, peraturan KPU yang telah ditentukan kemarin, itu untuk pemungutan, penghitungan sampai akhir itu dimulai jam 7 pagi tanggal 14 Februari sampai dengan bisa di hari kemudian di jam 12 siang tanggal 15 Februari. Jadi memang sepertinya berkaca dari pengalaman pemilu yang tahun 2019, karena kenyataannya kalau dari jam 7 sampai jam 12 malam itu tidak akan mencukupi, maka ada kebijakan ataupun peraturan yang baru bahwasanya diperbolehkan sampai hari kemudian, yaitu jam 12 tanggal 15 Februari. Pak, kalau untuk menghitung suara keseluruhan se-Indonesia itu harusnya ditentukan berapa hari Pak, untuk menentukan keputusan akhir? Kalau proses nasional itu panjang sih. Ini sepertinya sampai saat ini juga belum selesai karena belum ada keputusan resmi dari KPU pusat. Jadi masih ada beberapa provinsi yang masih mengadakan rekapitulasi seperti ini. Untuk tepatnya mungkin saya agak lupa secara nasional, karena seperti itu biasanya ya memang membutuhkan waktu yang lama. Nanti kita bisa cek lagi. Pertanyaan yang keempat, siapa yang berhak memilih dalam pemilihan ini? Yang berhak untuk memilih di pemilu ini adalah orang yang memang sudah terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap. Kebetulan untuk TPS kami, saya tanggung jawab di TPS 07 itu DPT ada 234
pemilih. Selain DPT, ada juga DPTB, daftar pemilih tambahan. Ada juga DPK, daftar pemilih khusus. Dan DPTB secara khusus, DPTB dan DPK itu ada aturan-aturan sendiri yang harus dipenuhi. Kalau DPK itu nanti bisa menggunakan KTP setempat, KTP domisili sesuai dengan TPS dia berdomisili. Dengan DPTB itu harus ada surat dari BPS, surat pengantar yang menyatakan bahwasanya orang ini bisa memilih di TPS yang bersangkutan dengan surat suara yang telah ditentukan oleh BPS apa saja yang harus diberikan. Karena DPTB itu belum tentu sama akan menerima 5 surat suara seperti DPT. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa menggunakan hak pilih. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas penghitungan suara setelah pemungutan suara selesai? Yang bertanggung jawab setelah proses pemungutan suara berakhir jam 1. Setelah itu kami bisa mulai melaksanakan penghitungan suara. Yang bertanggung jawab penuh tetap anggota KPPS. Ketujuh anggota KPPS dibantu dengan 2 limas untuk keamanan dan ketertiban. Disaksikan oleh saksi yang hadir di saat itu. Adapun saksi yang ada, itulah yang menjadi saksi kami melaksanakan penghitungan suara. Jadi yang bertanggung jawab penuh pada saat penghitungan di TPS adalah anggota KPPS. Ya Pak, apa tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran atau kecurangan selama pemungutan suara? Selama pemungutan suara kalau dinilai ada yang curang atau salah, tidak sesuai dengan aturan, pasti kami akan pertama ditegur oleh saksi peserta pemilu. Pasti akan menegur kami. Juga ada pengawas tingkat TPS atau PTPS, pengawas tempat pemungutan suara. Itu yang nanti juga akan memberikan teguran kami selaku penyelenggara, dan juga ada pengawas lain yang memantau kami, yang tentunya akan ada rekomendasi apa yang harus kami perbaiki di saat kami melaksanakan tugas di tingkat TPS. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil pemungutan suara akan diumumkan kepada publik? Tanggung jawab kami sebagai KPPS untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. Kami menempelkan salinan C hasil. Jadi setiap tingkatan baik dari pemilihan presiden, wakil presiden, DPR dan DPD ada salinan C hasil yang kami tempel di lokasi TPS, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Selain itu juga pihak-pihak yang berhak mendapatkan C hasil salinan itu kami berikan seperti saksi, pengawas dan lain-lain. Jadi itu cara kami untuk menyampaikan informasi hasil dari pemilu yang telah dilaksanakan di tingkat TPS. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme pengaduan atau keluhan jika ada yang tidak puas dengan proses pemilu? Kalau ada yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu di tingkat TPS sebagai
karena kami melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu, pihak-pihak tersebut bisa mengajukan keberatan, bisa ke pengawas TPS, bisa ke PPS atau tingkatan yang lebih tinggi, atau bahkan langsung pada kami KPPS. Seandainya ada hal-hal itu menjadi keberatan dari hasil yang telah kita peroleh dari proses yang telah kita laksanakan. Karena sebenarnya pada segala tahapan di TPS, saksi juga sudah menyaksikan, pengawas juga sudah menyaksikan. Seandainya ada hal-hal yang tadi kami sampaikan di depan yang dianggap tidak sesuai aturan, kami bisa ditegur secara langsung. Gitu. Bapak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang pemilu 2024? Tanggapan saya sebagai KPPS di pemilu 2024 yang telah terselenggara, yang pertama, ada perbaikan, ada kemudahan buat kami melaksanakan tugas, baik kelonggaran waktu, baik wujud apresiasi buat kami sebagai KPPS yang berupa, ya bisa dikatakan honor, sekarang sudah lumayan buat kami, dan juga anggaran-anggaran penunjang lainnya sudah mencukupi. Walaupun ada hal-hal baru yang harus kami bisa menyesuaikan, yaitu dengan adanya Sirekap. Jadi ada yang mudah, yang dipermudah, tapi ada hal baru yang kami juga butuh belajar penyesuaian untuk menyiapkan diri kami. Tapi secara keseluruhan semua bisa berjalan dengan baik. Hanya saja yang tadi sudah saya sampaikan di depan, yang sedikit menjadi tantangan kami KPPS adalah karena faktor pemahaman pemilih itu sendiri. Secara khusus untuk yang sudah lanjut usia, itu tadi banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemilih, dan itu juga menjadi tantangan buat kami karena banyak hal-hal yang lucu dalam tanda petik, ya, sudah lanjut usia, bingung mau ngapain, ya, akhirnya ya mungkin hanya kepilih dan tidak diapa-apain, terus yang dimaksudkan saja, dan itu menjadi, ya, mungkin ke depan perlu sosialisasi yang lebih mendalam lagi buat pemilih-pemilih dengan kriteria tertentu. Secara saya menjadi anggota KPPS, kalau saya atas nama pribadi, ya secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sih prosesnya, dari tahapan-tahapan sudah dilaksanakan sampai tanggal 14 bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan warga juga bisa menyampaikan hak pilihnya. Demikian, Pak, satu pertanyaan saya ada. boleh. Ini kalau mau jadi anggota KPPS itu, ini sistemnya diundang atau dipilih atau kita langsung di? Untuk menjadi anggota KPPS itu KPU memang membuka pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu. Sekarang untuk pendidikan minimal itu SMA. Pendidikan minimal sekarang SMA. Terus nanti ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, surat keterangan sehat dari puskesmas atau dari dokter dan lain-lain. Jadi bukan kita direkrut atau bukan kita ditunjuk, tapi memang ada pendaftaran, dan bagi yang ingin bisa mendaftarkan, walaupun
kenyataannya untuk mencari anggota KPPS itu sulit karena mengingat mungkin orang wah, tantangannya terlalu besar, membutuhkan effort yang memang besar, membutuhkan mental dan fisik yang kuat. Karena mungkin teman-teman juga sudah melihat berita tahun ini, pemilu ini, berapa anggota KPPS yang meninggal dunia. Jadi kembali tadi, yang ingin menjadi KPPS ada pendaftaran. Berarti kalau semisal ada resiko itu jadi konsekuensi sendiri ya? Iya. Kalau terjadi sesuatu dengan diri anggota KPPS, entah sakit atau bahkan seperti yang kita sampai ada yang meninggal dunia, itu menjadi bagian dari resiko ketugasan, dan itu pasti akan menjadi suatu kebanggaan karena menjadi pahlawan untuk sebuah demokrasi. Sama-sama. Sudah di ujung wawancara. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang sudah bersedia menjawab pertanyaan dari kami yang mungkin sebelumnya belum tahu apa-apa, menjadi sedikit lebih tahu dari sebelumnya. Terima kasih atas kesediaannya, dan kami akhiri untuk sesi ini. Ya. Ya, di luar mungkin nanti jadi apa yang saya titip pesan buat Mas Mbak yang saat ini masih berjuang di belajar terkait dengan wawancara ini. Harapan saya ke depan bisa ikut andil dalam hal apapun, entah mau menjadi bagian dari penyelenggara, entah mau menjadi bagian dari pengawas. Kalau penyelenggara jelas dari KPU, unsur KPU, penyelenggara dari Bawaslu, entah justru akan menjadi pesertanya, atau besok Mbak Abel menjadi caleg, semas-masnya akan menjadi presiden, caleg, gunakan hak itu, kemudian sukses dalam belajar. Terima kasih. Maaf kalau ada hal-hal yang saya menyampaikan kurang jelas, kurang pas, ya keterbatasan, karena harus mengingat lagi. Demikian, terima kasih Mas Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ini adik-adik, kenalkan saya Bu Udinase. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Semua Ibu. Itu, tolong adik-adik. Ya, ini kami dari siswa SMK Negeri 1 Wonosari mengadakan wawancara mengenai demokrasi yang ada saat ini tentang pemilu yang dilaksanakan Februari kemarin. Saya sendiri Sidra Putra Utama, Saya Susan juga. Saya Muji Lestari. Saya Nelsia. boleh mulai. Boleh, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan daftar pemilih dalam konteks pemungutan suara? Daftar pemilih adalah nama-nama calon pemilih. Jadi mereka yang mendapatkan hak suara untuk memilih itu bisa mendapatkan sebagai DPT, daftar pemilih tetap, juga bisa menjadi DPTB. Nama-nama yang terdaftar sebagai DPT itu yang nantinya bisa memilih di pemilu tahun 2020. Kalau misalnya ada kesalahan peletakan nama atau Errornya dalam artian misal ada dua nama yang Ganda. ganda. Ganda itu nanti bisa diantisipasi, jadi bisa dilihat sebelum DPT itu ditetapkan menjadi DPTB atau DPK.
Nah, ketika ada daftar ganda itu bisa dilaporkan ke PPS setempat, terus nanti diproses melalui PPK. Gitu. Jadi DPT itu 30 hari sebelum itu sudah dipasang daftar pemilih tetap itu, nanti warga bisa melihat. Nah, nanti dari pengamatan warga itu ketika ada nama yang terdaftar itu ganda, juga peran sebagai buku itu juga bisa nanti memfilter nama-nama yang ganda tersebut. Seterusnya nanti dilaporkan ke PPS dan ke PPK. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses penentuan lokasi pemungutan suara dilakukan dalam sebuah pemilihan? Pemilihan umum itu maksimal DPT-nya 300. Jadi misal satu padukuhan itu ada lebih dari 300 pemilih, otomatis itu TPS-nya dibagi menjadi 2. Penentuan lokasi TPS itu di mana letak terdekat dari warga sekitar. Misal di Padukuhan Sangor 2 ini ada 6 TPS, ada 6 RT. 6 RT itu nanti dibagi 2. 3 RT, 3 RT. Nah, RT 1, 2, 3 diambil lokasi yang terdekat dari RT 1 dan 3. Nah, TPS-nya di mana? Nah, itu juga nanti dipilih juga tempatnya, tempat yang lokasinya yang strategis dalam bentuk ukuran lokasinya, halamannya, dan sebagainya. Kalau lebih dari 2 apakah boleh? Apanya? TPS-nya. Kalau dalam satu padukuhan itu lebih dari 300 pemilih atau di situ ada 600 pemilih misal, itu memang harus dijadikan 2 kalau untuk pemilu pilpres, pemilihan umum tahun 2024. Tapi jika satu padukuhan itu tidak lebih dari 300, itu maka hanya satu TPS saja. Ibu, untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan surat suara dalam konteks PPS dan bagaimana surat suara didistribusikan kepada pemilih? Jadi surat suara itu adalah alat untuk pemilih, warga untuk pemilihan. Jadi nanti dalam pemilihan umum kemarin itu ada 5 surat suara. Nah, 5 surat suara itu alat untuk warga memilih, menentukan pilihannya. Gitu. Ada surat suara untuk presiden, wakil presiden, terus DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan DPD. 5 surat suara itu masing-masing jika dia masuk dalam DPT itu maka dia akan mendapatkan 5 suara, 5 surat suara. Gitu. Dan untuk pendistribusiannya itu nanti dari PPK, dari KPU nanti dikirim langsung ke PPS masing-masing, ke PPK dulu, terus dikirimkan ke PPS, kita ulang PPS masing-masing, terus kemudian di hari berikutnya PPS mendistribusikan ke masing-masing TPS. Ya Bu, untuk pertanyaan yang keempat, mengapa penting untuk memastikan keamanan selama proses pencoblosan suara dalam TPS? Ya, pentingnya keamanan karena untuk pemilu itu kan harus benar-benar jujur, aman, dan terbuka. Ketika itu untuk keamanannya sendiri tidak terjaga, dikhawatirkan nanti adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Nah, nanti ketika ada kecurangan dalam pemilu, itu yang rugi kita semua, masyarakat, terutama pemerintahan. Jadi untuk pastinya akan melakukan pemilihan ulang. Maka dalam keamanan di TPS-nya itu harus benar-benar ekstra dijaga keamanannya. Untuk kecurangan itu biasanya apa ya? Mungkin udah punya pengalaman. Kalau alhamdulillah di Padukuhan Sangor 2 sendiri untuk kecurangan pemilu aman, tidak ada. Cuman kalau mungkin di padukuhan atau di TPS lain kecurangannya mungkin ada intervensi terhadap pemilih. Jadi pemilih itu diarahkan untuk memilih salah satu paslon. Nah, itu juga ketika peran keamanan itu tidak tanggap dalam hal itu, maka terjadilah kecurangan pemilu tadi. Bisa juga satu orang itu diberi surat suara 2, nanti bisa untuk undangan yang tidak hadir bisa didaftar hadirkan. Nah, itu seperti itu juga merupakan kecurangan dalam pemilu. Nah, itu harus diminimalisir. Kalau udah kejadian seperti itu, itu nanti kan suaranya udah masuk.
Itu penanggulangannya gimana Bu? Atau ada pemungutan? Harus wajib ada pemungutan ulang. Jadi ketika terjadi kecurangan dan itu ada laporan dari Panwas. Jadi setiap TPS itu kan ada Panwas dan ada saksi. Panwas dan saksi itu nanti melaporkan bahwasanya di TPS tersebut ada kecurangan, maka itu akan ditindaklanjuti dari KPU dan mungkin dimungkinkan itu untuk pemilihan ulang. Oh, jadi misal ada salah satu kecurangan, pasti ada beberapa atau salah satu pelaku. Nah, bila melakukan pemungutan suara ulang, apakah salah satu pelaku atau petugas itu akan diganti? Wajib diganti karena ketika dia melanggar sumpah sebagai peserta pemilu misalnya jadi KPPS itu kan disumpah dulu. Nah, ketika dia melanggar sumpah itu otomatis jabatannya sebagai KPPS dihentikan dan dia juga nantinya akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di KPPS. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitung suara yang sah dalam sebuah pemilihan? Jadi surat suara yang sah itu ada satu coblosan di nama calon atau nomor urut calon, itu sah. Ada juga 2 coblosan di nama calon dan di partai calon, itu sah selama itu masih di dalam satu kotak surat suara. Jadi surat suara itu kan ada garis yang membedakan antara paslon 1 dan lain-lain. Itu harus ada di dalam garis. Kalau itu di luar garis itu tidak sah. Atau coblosan itu terdapat di 2 nama calon, itu juga tidak sah. Itu sah untuk partai, hanya sah untuk partai. Ya Bu, untuk selanjutnya, apa peran saksi dalam proses pemungutan suara? Saksi itu nantinya dia juga berfungsi sebagai pengawas. Jadi dia mengawasi selama jalannya pemilihan umum, mulai dari awal pemilihan umum dilakukan sampai akhir nanti penghitungan suara selesai. Nah, tujuannya supaya apa? Meminimalisir tadi adanya kecurangan. Ketika itu tadi apa ya? Saksi ya? Yeah. Ketika saksi itu melihat adanya kecurangan, mereka juga bisa untuk melaporkan kepada Panwas ataupun PPS yang bersangkutan. Jadi tujuannya juga sebagai dia meminimalisir adanya kecurangan di dalam pemilu saksi. Ya Bu, untuk saksi itu ditunjuk atau mengajukan diri? Saksi yang bisa masuk ke dalam TPS itu saksi yang membawa mandat dari partai politiknya. Misalnya dia dari PKB atau dari Golkar atau dari sebagainya, dia harus membawa surat mandat dan itu diserahkan 1 jam sebelum pemungutan suara itu dilakukan. Jadi nanti kalau sudah lewat pemungutan suara misalnya jam 13, itu dia belum memberikan surat mandat dari partai politiknya, maka dia tidak bisa menjadi saksi yang sah. Nah, saksi juga nantinya dia juga bisa ikut menandatangani berita acara, jadi sah atau tidaknya di penghitungan suara itu. Misalnya di satu TPS itu ada 265, itu surat suara yang sah segini, yang tidak sah segini, yang gugur segini. Itu nanti dia juga yang sebagai penandatangan, jadi dia juga ikut menentukan surat suara atau pemilihan itu sah atau tidaknya. Gitu. Berarti saksi ini juga sebagai sebagai ganti dari fungsi dokumentasi seperti kamera, terus ya alat lainnya karena tidak diperbolehkan. Ini saksi itu dia nantinya diberi satu kopian dokumen. Jadi setiap pemilihan, misalnya pemilihan presiden, dia menjadi saksi sebagai presiden wakil presiden dari nomor urut berapa. Itu dia nanti dikasih satu bendel hasil rekaman dari pemilihan itu presiden dan wakil presiden. Itu pula ketika dia mewakili DPR kabupaten
otomatis dia diberikan satu bundle isian rangkap satu bundle itu salinan dari hasil pemilihan umum bupati kabupaten, DPR kabupaten seperti itu. Jadi ketika dia mewakili provinsi, otomatis dia diberikan salinan provinsi, pemilihan suara provinsi seperti kabupaten juga. Itu untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa transparansi dan integrasi penting dalam pelaporan hasil PPS? PPS ya, ya karena yang menentukan pemilu itu nantinya berhasil sukses dan meminimalisir adanya kecurangan itu harus ada keterbukaan PPS maupun KPPS. Maka intervensi terhadap PPS dan KPPS itu akan semakin besar. Apalagi nantinya ketika tidak ada keterbukaan itu, otomatis calon-calon yang lain, calon-calon pemilu, peserta pemilu itu nanti akan berpikir negatif. Kenapa ini tidak dibuka? Kenapa ini pemilu ini tidak terbuka? Seperti itu, karena memang pemilu ini riskan adanya konflik antara peserta pemilu dengan PPS, mungkin peserta pemilu yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Itu yang terakhir, bagaimana pendapat Ibu sendiri tentang pemilihan umum kemarin? Karena saya sendiri juga kemarin ikut serta dalam melaksanakan pemilu sebagai KPAS, kendalanya yang paling berat saat pemilu kemarin adalah aplikasi yang digunakan oleh KPU. Karena ketika kita fokus kepada aplikasi, yang seharusnya kita kerjakan itu malah akan terkenal sehingga waktu yang diperlukan untuk penghitungan suara itu akan lebih panjang karena kita harus memikirkan aplikasi Sirekap, harus memikirkan laporan tertulis hasil rekapan itu kepada saksi ataupun panwas, sehingga waktu yang seharusnya bisa dimanage misalnya beberapa jam menjadi sampai pagi baru selesai. Jadi ketika kita tidak memikirkan aplikasi itu akan lebih fokus kepada pemilihan umum, pemilihan surat suaranya malah akan kesimpulan. Jadi justru aplikasi itu malah menghambat ya? Ya kemarin malah kita itu pakai aplikasi, itu yang fokus ke aplikasi malah belum selesai, yang penghitungan suara malah selesai. Jadi kita terkendalanya ke aplikasinya, belum laporan aplikasi. Padahal penghitungan kita sudah selesai. Kita nunggu aplikasinya sudah bisa on, padahal kan kalau online itu kan harus ada sinyal yang kuat. Kan? Terus nanti belum terkendala human error ketika semua seluruh Indonesia menggunakan aplikasi itu menjadi empuk, yang akhirnya kita juga harus menunggu lama. Ya mungkin itu sekian dari kami sudah di penghujung sesi wawancara. Mungkin sebagai penutup ada pesan atau apa yang bisa disampaikan? Pesannya ya semoga lebih giat untuk belajarnya, sangat menarik keadaan sekarang itu untuk anak mudanya lebih sangat ekstrim ya, apalagi gadget yang sekarang saat ini sudah sangat canggih, merajalela. Lebih seringlah belajar untuk dulu, karena sekarang juga untuk mencari pekerjaan akan susah ketika kita tidak memiliki skill atau bakat dan juga tidak memiliki sertifikat ataupun ijazah tadi. Jadi semangat belajar, semoga menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Semoga bisa membantu Terima kasih mau meluangkan waktu buat kami wawancara.
Dari wawancara yang telah dilakukan, kita dapat melihat betapa penting dan strategisnya peran anggota PPS dan Ketua KPPS dalam menjaga integritas proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu. Mereka adalah ujung tombak yang memastikan seluruh tahapan berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggota PPS bertugas mengawasi dan memantau seluruh kegiatan di tingkat desa atau kelurahan, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga pemungutan dan perhitungan suara. Sementara itu, Ketua KPPS memimpin seluruh anggota KPPS dalam menjalankan tugas-tugas krusial seperti verifikasi pemilih, pendistribusian surat suara, penghitungan suara, hingga pelaporan hasil. Kerja keras, integritas, dan dedikasi mereka menjadi kunci suksesnya pemilu yang demokratis. Tanpa peran vital anggota PPS dan Ketua KPPS, niscaya proses demokrasi kita tidak akan berjalan dengan baik. Demikian kesimpulan dari wawancara kami dengan anggota PPS dan Ketua KPPS. Kita patut memberikan apresiasi dan dukungan kepada mereka yang telah berjuang menjaga kedaulatan rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil. Semoga dedikasi mereka dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk turut serta menjaga dan memajukan demokrasi di negeri ini. Selesai di sini video dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kami dari kelompok 6 telah selesai dan cut di sini. Bukankah ini lebih mirip podcast daripada wawancara? Tidak apa yang penting kita bisa memperoleh pengetahuannya. Baiklah,